是来自这些强者识海，偏要走到底，到断绝。我对列祖列宗点不，这只是你们的终点，去不了我。这是你征服了炼狱之路。这就是星辰之力。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Continent bagian ke-121 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan ujian melewati jalan neraka untuk Chen Tian. Kaisar Xingchen ingin melihat apakah Chen Tian benar-benar layak mendapatkan warisan yang dia miliki. Pada awalnya Chen Tian mengira kalau dia bakalan mudah untuk melewati jalan neraka, tapi baru langkah pertama Chen Tian langsung mendapatkan tekanan yang begitu dahsyat. Ketika Bang MC melewati patung yang ada di jalan neraka, tiba-tiba saja ia memasuki sebuah ilusi. Di dalam ilusi tersebut Chen Tian melihat Luo Yan mati di dalam pelukannya. Meskipun Chen Tian berhasil keluar dari ilusi tersebut, namun Bang MC merasa ilusi yang ditunjukkan kepadanya sangatlah nyata dan memiliki rasa sakit yang sama seperti kenyataan. Setelah maju beberapa langkah, Chen Tian kembali mendapatkan serangan ilusi. Kali ini giliran Luosi dan ayahnya yang harus mati ketika mendapatkan serangan di kediaman keluarga Chen. Walaupun ilusi yang menyerang Chen Tian cukup kuat, tapi Bang MC masih bisa keluar dari ilusi tersebut. Dengan tekad dan keyakinan yang begitu kuat, Chen Tian terus melangkahkan kakinya untuk melewati jalan neraka. 偏要走到底，到断绝。我对列祖列宗。 Berbeda dengan sebelumnya, setiap kali Chen Tian melewati patung yang berada di tengah jalan, kali ini Bang MC sama sekali tidak terkena serangan ilusi. Bahkan patung-patung tersebut langsung hancur lebur setelah Chen Tian lewat. Ketika sudah sampai di depan anak tangga, Chen Tian benar-benar merasakan hawa dari bencana kekaisaran yang menewaskan banyak kaisar terdahulu. Sementara itu dari kejauhan, Kaisar Xingchen, Tuan Jian dan juga Tuan Ling Tian menyaksikan langsung bagaimana perjuangan Chen Tian melewati ujian jalan neraka. Pada awalnya Tuan Ling Tian merasa ragu apakah Chen Tian mampu merasakan penderitaan yang mereka rasakan ketika melawan bencana kekaisaran. Akan tetapi Tuan Jian punya pendapat yang berbeda, yang mana dia setuju dengan ujian ini karena Chen Tian merupakan calon kultivator penentang langit. Dengan penuh keyakinan dan tekad yang kuat, Chen Tian berhasil menaiki anak tangga untuk menyelesaikan ujian jalan neraka. Tapi di tengah jalan banyak patung di sekitaran menyergap Chen Tian dan tidak memperbolehkan Chen Tian untuk menyelesaikan ujian dari Kaisar Xingchen. Mereka mau kalau Chen Tian gagal dan selamanya bersama dengan mereka di tempat mengerikan ini. Menolak untuk menyerah, itulah Chen Tian. Bang MC menolak untuk mengikuti takdir pendahulunya yang gagal mendapatkan warisan Kaisar Xingchen. Chen Tian terus melangkah ke depan sembari berkata tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan langkahnya.
Setelah Chen Tian berhasil memegang monumen Istana Bintang, Kaisar Xing Chen, Tuan Jian dan Tuan Ling Tian langsung menghampiri Bang MC sembari mengucapkan selamat karena dia sudah menyelesaikan ujian jalan neraka. Tanpa berlama-lama, Kaisar Xing Chen pun langsung mewariskan warisan bintang kepada Chen Tian. Ketika Chen Tian sedang menerima warisan bintang, Kaisar Xing Chen berbicara kepada Tuan Jian bahwa Chen Tian sangat mirip dengan orang yang mereka kenal di masa lampau. Diketahui orang tersebut berhasil memotong satu lengan bencana kekaisaran sebelum dia tewas. Tuan Jian pun tersenyum sembari berkata kalau mereka tidak perlu menyesal karena Chen Tian pasti akan mampu melampaui rekan lama mereka itu. 缔结时，陈天日后。 Sementara itu di tempat lain, Ming Ye berhasil mendapatkan warisan Kaisar Kematian. Sisa jiwa dari Kaisar Kematian tampak sangat senang karena ada seseorang mempunyai tubuh Taiyin datang untuk mewarisi kekuatannya. Pantas saja Xing Chen mengirimmu ke tempat ini, ternyata kamu mempunyai tubuh Taiyin, ucap Kaisar Kematian sembari memberikan warisannya kepada Ming Ye. Kaisar Kematian juga meminta satu hal kepada Ming Ye ketika nanti Ming Ye berhadapan dengan langit. Sementara itu, sudah 1 tahun berlalu di Menara Xinghen, akhirnya Chen Tian berhasil mewarisi kekuatan bintang dari Kaisar Xing Chen. Di saat yang sama, Ming Ye juga berhasil mewarisi sepenuhnya warisan Kaisar Kematian. 这就是星辰之力。 Ming Ye tampak langsung berterima kasih kepada Kaisar Xing Chen karena beliaulah yang sudah memberikan banyak bantuan kepadanya. Kalian berdua sangatlah berbakat, jadi sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan seperti ini, ucap Kaisar Xing Chen kepada Ming Ye dan juga Chen Tian. Dia juga menawarkan apakah mereka berdua ingin melihat masa depan secara sekilas. Kaisar Xing Chen menjelaskan kalau Chen Tian dan Ming Ye bisa melihat sekilas masa depan mereka berdua dari sebuah gambar. Dari gambar tersebut nantinya akan terlihat bagaimanakah keadaan Ming Ye dan Chen Tian di masa depan. Hanya saja Kaisar Xing Chen memberikan peringatan jangan sampai Ming Ye dan Chen Tian bermalas-malasan setelah mereka melihat masa depan yang cerah. Karena bermalas-malasan hanya akan mengubah masa depan mereka berdua. 未来的自己。 看到未来自己的异象，有人因此得知未来可期。 Tanpa keraguan, Chen Tian langsung ingin melihat bagaimanakah gambaran dia di masa depan. Bang MC merasa yakin dia sama sekali tidak akan terganggu dengan gambaran masa depan tersebut. Ketika giliran Ming Ye melihat masa depan, ternyata puluhan ribu tahun lagi Ming Ye akan menghadapi bencana kekaisaran yang kembali muncul. Dengan begitu dipastikan jika Ming Ye terus bekerja keras, dia akan menjadi salah satu orang terkuat. 曾有预言，万载之后，吴尘，去吧。 Ming Ye kemudian meminta Chen Tian untuk segera melihat masa depannya karena Ming Ye begitu penasaran seberapakah kuat Chen Tian di masa depan. Betapa kagetnya semua orang ketika monumen Istana Bintang hanya menunjukkan gambar buram yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tuan Jian merasa heran kenapa hal ini bisa terjadi, yang mana masa depan Chen Tian sama sekali tidak bisa diperlihatkan oleh monumen Istana Bintang. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.